Geda gedi geda oh. Bentar lagi ada banyak perusahaan yang bakal IPO, dan ini bisa jadi kesempatan emas buat kalian yang suka invest saham, atau bisa juga kalian malah dijadikan mangsa sama owner perusahaannya. Itu kok bisa. Makanya penting buat kita bisa membedakan mana perusahaan yang memang IPO buat ekspansi beneran, dan mana perusahaan yang IPO ngomongnya buat ekspansi, tapi benernya itu cuma buat exit dari para founder dan investornya. Oh iya kak, akhir-akhir ini saya sering banget dengar soal IPO, terus banyak banget saham-saham yang mau listing, banyak banget yang bahas. Terus juga jujur ya, saya tuh nggak ngerti IPO itu apa. Oh, oh iya juga ya. Sekarang juga tuh lagi banyak yang bahas tentang IPO. Nah, jadi IPO tersendiri itu adalah singkatan pada Initial Public Offering ataupun penawaran umum perdana. Intinya, momen itu ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya ke publik lewat apa? Lewat pasar modal. Oh, jadi kayak perusahaan itu buka saham buat orang-orang yang mau ikutan punya bagian dari perusahaan tersebut berarti ya kayak. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika kamu membeli IPO, itu tuh kamu bisa membeli sebagian kecil daripada kepemilikan perusahaan tersebut. Tapi ya tentu saja ketika kamu sebelum memulai berinvestasi, kamu harus tahu juga nih apa sih risikonya dan apa juga sih peluangnya. Jadi, terus kenapa sih perusahaan itu harus IPO? Apa emang perusahaan tersebut gak cukup modalnya atau gimana? Nah, jadi ada banyak alasan, dan alasan utamanya biasanya buat nambah modal usaha. Misalnya perusahaan itu mau ekspansi, jadi butuh uang banyak nih, dan misalnya perusahaan juga yang melakukan riset produk ataupun bayar utang ataupun memperbaiki struktur keuangan daripada perusahaan tersebut. Jadi dengan IPO ini mereka dapat dana segar nih dari masyarakat. Oh, jadi kayak crowdfunding begitu ya, tapi versi besar ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi ini lebih formal. Karena apa? Karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Jadi itu proses sangat panjang dan sangat-sangat ketat sekali ketika perusahaan itu mengajukan IPO. Terus gimana prosesnya itu bisa langsung jualan saham gitu? Nggak bisa dong, jadi ada tahap-tahapannya nih. Aku jelasinnya step by stepnya. Yang pertama itu perusahaan itu harus tunjuk nih underwriter ataupun penjamin emisi efeknya. Biasanya itu dari perusahaan sekuritasnya langsung. Kedua, mereka itu harus siapin banyak sekali berkas dan dokumen dan laporan keuangan buat store ke ataupun dicek oleh otoritas jasa keuangan. Dan ketiga, setelah mereka disetujui pengajuan IPO, mereka akan mengumumkan harga penawaran dan juga periode book yield-nya. Keempat itu, saham itu baru bisa nih dijual kepada publik ataupun ke masyarakat. Dan terakhir itu ada yang namanya saham resmi tercatat ataupun kita biasa kenal dengan istilah listing. Nah, biasanya juga dari pasar modal ataupun di BI-nya sendiri itu disimbolkan dengan kode-kode tertentu, misalnya kayak ada BBRI, BMRI, LKM, dan lainnya. Wah, ribet juga ya ternyata. Jadi tapi keren loh. Jadi waktu IPO itu investor bisa langsung beli gitu gak? Ya, itu sekali, tapi itu melewati perantara sekuritas, dan sekuritas itu yang harus bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi nggak semua sekuritas itu bisa melakukan IPO, dan biasanya juga harus daftar dulu nih kita di webnya Bursa Efek Indonesia yang namanya IPO. Oh gitu. Sekarang sih tentunya gini ya kak. Apa emang iya kita ikutan saham IPO itu menguntungkan buat kita gak? Jadi ini nih banyak yang orang tertarik mengenai IPO. Biasanya kan harga IPO itu kan masih bawah nilai pasar. Jadi kalau kamu beli waktu IPO dan harga sahamnya naik pas hari pertama listing ataupun pertama kali tercatat, biasanya kamu mendapatkan kalian yang lumayan besar. Oh gitu. Jadi lumayan cuan juga ya?
Iya betul sekali, tapi ya nggak selalu. Beberapa saham yang listing juga itu mengalami kenaikan dan juga beberapa mengalami penurunan. Dan biasanya juga ketika mengalami kenaikan itu dibatasi oleh apa? Oleh para ataupun otoritas. Jadi itu sebaliknya ketika saham itu turun itu ada pembatasannya yaitu AFP ataupun auto reject bawahnya. Oh, berarti kuncinya itu kita harus tahu perusahaan mana yang punya prospek bagus ya. Iya betul banget seperti itu. Kalau gitu sih, apa ada risikonya kalau kita ikutan investasi saham IPO? Oh jelas ada dong. Pertama misalnya saham tersebut anjlok ketika hari pertama listing karena selesainya euforia, dan kedua itu belum ada track record pergerakan harga, jadi susah analisis teknikalnya. Dan ketiga misal terkadang laporan keuangan belum mencerminkan kondisi jangka panjang. Wah, jadi bukan semua IPO itu menguntungkan ya. Iya betul sekali. Ya makanya di sini kita harus penting banget nih yang namanya bisa membaca daripada prospektus perusahaan tersebut, karena nanti di prospektus itu sendiri itu menjelaskan mengenai profil bisnis, profil risikonya, dan juga rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Kalau saya mau ikutan investasi saham IPO itu, cara milih yang bagus itu kayak gimana gak? Nah di sini aku kasih tipsnya ya beberapa. Jadi yang pertama itu kita harus mengecek dulu nih laporan keuangannya dengan syarat minimal 2 tahun laporan keuangan daripada perusahaan terkait. Yang kedua nih kita harus lihat nih siapa dulu underwriternya ataupun penjamin emisi efeknya. Kalau misalnya yang penjamin emisi efeknya yang top tier itu biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat. Dan ketiga misalnya kita harus perhatikan sektor bisnisnya apakah lagi tumbuh ataupun malah sebaliknya. Keempat, kita harus lihat rencana penggunaan dana hasil IPO. Kalau misalnya buat ekspansi, itu perusahaan bakal jauh lebih produktif. Jadi otomatis perusahaan itu bakal jauh lebih bagus dibandingkan perusahaan yang menggunakan dana IPO-nya untuk membayar utang. Dan terakhir itu ada cek valuasi harga IPO-nya. Jadi misalnya kita ingin membeli, kita jangan membeli yang mahal ataupun kita bisa kenal dengan istilah over value. Kita harus mencari yang sama dengannya under value. Wah, banyak juga ya yang harus kita pelajarin sebelum terjun ke dunia saham IPO. Ya betul sekali. Tapi nanti semakin kamu sering baca, semakin kamu sering pelajari, kamu bakal paham dan terbiasa kok. Jadi intinya investasi saham IPO itu bisa jadi peluang buat kita, tapi kita harus hati-hati juga ya. Iya betul sekali. Karena apa? Karena kita tidak boleh asal ikutan saja ataupun FOMO. Tapi kita harus pahami dulu, kita pelajari dulu bisnis seperti apa, pelajari dulu prospek itu seperti apa, lalu kita bisa mengambil keputusan apakah kita ingin mengikuti IPO ataupun kita tidak ingin mengikuti IPO daripada perusahaan tersebut. Seperti itu. Kayaknya abis ini saya buka akun IPO deh kak. Tapi janji ya ajarin sebelum nyemplung ke dunia IPO. Oke, nanti aku ajarin ya. Jadi gini nih, seperti caranya ketika kita ingin melakukan ikut IPO, pertama kita harus menganalisisnya. Pertama kita bisa menganalisis secara underwriternya, apakah underwriter itu mempunyai track record yang bagus. Jadi di sini ada web yang namanya sahamswitch.com. Kita bisa lihat tabel saham IPO. Nah di sini tuh ada tabel ringkasan saham IPO. Nah di sini juga menjelaskan misalnya karya rendah menunjukkan valuasi harga apa. BBV sekitar 1,2 itu ideal untuk sektor keuangan dan industri konvensional. Dia yang masih rendah menandakan struktur uang utang yang sehat. Terus ada sektor usaha prospektif dan market cap besar. Nah di sini ada jelas juga nih. Nah contohnya ini ada beberapa perusahaan yang pernah melakukan IPO di tahun 2025. Nah di sini ada contohnya kayak saham emas dengan kode emas. Itu dengan harga penawarannya sekitar 1.800 hingga 3.200 dengan harga IPO-nya sekitar 2.858 dengan underwriternya yang terdapat LG, DH, PD, PP, TP, dan IO. Berarti kalau untuk underwriter itu yang tadi seperti apa yang kamu jelaskan ya kak, kayak suatu sekuritas gitu berarti ya? Iya betul, dan ketika perusahaan ingin melakukan IPO itu perusahaan bisa menggandeng nih
bukan cuma satu sekuritas, melainkan bisa dengan beberapa sekuritas. Dan kita bisa melihat juga nih nama perusahaannya ada apa, misalnya tadi ada emas itu Bersama Jaya, terus di sektor apa, misalnya di sektor basic material dan usahanya apa, usaha pertambangan emas dan metal. Jadi kita Nah, di sini juga kita bisa melihat nih persentase saham IPO-nya ada berapa persen. Nah, kalau saham emas tersendiri itu kan persentase saham IPO-nya sekitar 10%, dan saham IPO ataupun lot yang diedarkan sekitar 16.180.233 lembar. Begitupun dengan yang lainnya, yaitu dan ini pun kita bisa melihat juga nih secara saham IPO yang lainnya. Oh, jadi kita harus tahu juga ya tentang berita-beritanya. Ya betul juga, betul sekali. Jadi seperti itu, ketika kita sudah menganalisa, kita bisa nih mendaftarkan ataupun cara kita bisa membelinya. Pertama kita bisa juga di sini. Pertama kita harus mendaftarkan diri, terus kita harus cek IPO, ketiga kita pesan, dan terakhir ada pendataan. Ketika kita sudah melakukan 4 langkah tersebut, kita bisa nih melakukan ataupun membeli saham IPO tersebut. Dan contohnya nih ada saham IPO yang terbaru dari PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk dengan kode emisinya sebagai PJHB, dan saham ini tercatat sebagai saham syariah dengan sektornya transportation dan logistik, dengan periode book buildingnya dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 27 Oktober. Jadi cuma ada waktu sekitar 5 hari nih periode book buildingnya. Dan rentang harganya dari harga 310 dan 330 rupiah, dan saham yang ditawarkan sekitar 4.800.000. Dan kita bisa lihat juga nih di sini ada prospektus. Jadi kita bisa lihat dari website ini ya udah Iya, prospektus sekali. apa yang itunya. Nah, ketika kita sudah Prospeknya. melihat, setelah pertama kita sudah menganalisa, kita udah daftar, nah kita bisa membeli IPO dengan melewati sekuritas, antara sekuritas. Nah, nanti kita bisa juga nih lewat sekuritas, misalnya sekuritas Indo Premier. Nah, nanti di sini kita harus daftarkan dulu. Setelah kita daftar, baru kita login. Nah, setelah login, di sini kita terdapat halaman IPO. Jadi kita harus cari sekuritas yang sudah ada fitur IPO-nya kan? Iya, betul sekali. Nah, nanti di sini contohnya di websitenya Indo Premier itu dapat memesan saham di IPO. Nah, di sini ada saham yang ingin melakukan IPO-nya pertama kali. Nah, di sini juga ada nih, biasanya kalau misalnya banyak saham yang melakukan IPO berbarengan, di sini juga bakal terdapat banyak saham yang lain. Kalau ini kan contohnya cuma ada satu, jadi kayak ada perusahaan PJHB yang melakukan IPO. Nah, nanti kita bisa juga nih, ketika kita selesai menganalisa, kita daftar, kita bisa beli dengan cara apa? Dengan cara mengordernya. Nah, kalau di iPod sendiri itu pertama, kita bisa melakukan order peminatan awal. Nah, misalnya kita di harga 330 dengan satu lot, karena satu lot itu terdiri dari 100 lembar, otomatis harga bakal terakumulasi ataupun terhitung Rp33.000 seperti itu. Jadi seperti itu Kak, untuk kita misalkan mau ikut IPO. Ya, betul sekali. Setelah misalnya kita ingin membeli, kita bisa checklist dan kita pun bisa mengordernya. Jadi seperti itu tahapannya. Jadi seperti itu tahapannya. Yeah. Menarik nih. Oke, next. Ba